Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan membahas tentang regresi linear berganda pada data panel yang berbasis distribusi normal atau model-model regresi Gaussian. Sebelum lebih lanjut, sahabat-sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru selanjutnya. Baiklah, kita akan membahas tentang regresi linear berganda pada panel. Salah satu pemodelan yang digunakan dalam model sebab akibat adalah model regresi jika data yang digunakan merupakan data gabungan, data cross section dan time series menggunakan metode yang namanya regresi panel. Jika diasumsikan bahwa data variabel dependennya atau dalam hal ini didekati dengan errornya, maka yang berdistribusi normal, maka kita menggunakan metode-metode regresi panel yang Gaussian. Di dalam model panel sendiri ada 3 model, yaitu model pool, model fix, dan model random. Nah, di antara ketiga ini akan kita uji yang mana yang model yang lebih baik, yaitu dengan menggunakan uji Chow untuk memilih antara model pool dengan model fix, kemudian uji LMBP-test memilih antara model pool dengan model random, dan uji Hostman memilih antara model random dengan model fix. Langsung saja sebagai salah satu contoh, kita akan melihat bagaimana pengaruh IPM dan Gini rasio pada tahun 2019 hingga 2021 terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia di 34 provinsi. Jadi ada 3 tahun dengan 34 individu atau 34 provinsi. Nah, langsung saja kita akan masukkan datanya. Di sini saya akan memberikan data, contohnya data regresi panel ya. Di sini ada provinsi, kemudian nomor, tahun, ya nomornya, tahun, IPM, miskin, dan Gini, ketiga data ini. Nah, pertama sebelum ke panelnya kita harus men-set data ini menjadi data panel, di declare. Jadi caranya adalah kita buat data atau langsung dari statistik ya, statistik, kemudian model panel, longitudinal panel data, kemudian setup ini declare sebagai dataset to be panel ya. Di sini panelnya ID-nya no dan time series-nya tahun misalkan. Kemudian kita okekan saja. Jadi dia merupakan data panel ya, data panel yang balance, artinya jumlah periode untuk setiap individu adalah sama. Kalau tidak, disebut dengan unbalanced panel. Nah, pertama kali kita lakukan adalah meregresikan model pool ya. Caranya kita ketik regress ya, atau pada channel sebelumnya mengenai regresi bisa memakai di sini regresi linear model. Nah, kita melihat pengaruh tadi terhadap kemiskinan dependennya. Kemudian di sini variabelnya adalah IPM dan Gini rasio ya. Kemudian kita okekan. Nah, ini hasil model pool model ya, metode OLS. Kemudian kita simpan modelnya, kita bisa tulis estimate store, kita kasih nama misalkan model pool atau model common, estimate store seperti itu. Nah, di sini dia. Nah, kemudian kita bisa melakukan pengujian dulu terhadap model klasiknya ya. Misalkan kita menguji normalitas, kita simpan dulu errornya, kita ketik predict, kemudian receipt, R. Nah, untuk uji normalitas kita ketik SK-test untuk receipt-nya, atau SWIL juga bisa ya. Di sini datanya berdistribusi normal. Kemudian kita bisa klik multi-call-nya VIF. Nah, di sini dia VIF-nya di bawah 10, artinya tidak terjadi multi-call. Kemudian uji head test-nya. Head test itu untuk uji hetero. Nah, di sini juga dia tidak mengalami hetero ya, atau bisa pakai IM test. Nah, di sini dia kalau memakai uji ini dia kena, tapi kalau memakai uji yang di sini tidak kena. Nah, kemudian kita bisa menguji yang namanya autokorelasi dengan cara sintaksnya adalah XT serial. Jadi dari persamaan ini kita ganti saja dengan sintaksnya namanya uji XT serial untuk uji autokorelasi XT serial. Nah, seperti ini. Nah, terjadi ada satu pelanggaran autokorelasi di dalam pemodelan nanti. Nah,
Untuk selanjutnya ini adalah model pool. Bagaimana merun model fix? Caranya adalah statistik, kemudian kita pilih di sini longitudinal, panel data, kemudian bentuknya linear. Linear di sini untuk model-model di dalam panel ya. Salah satunya adalah model fix. Nah, fix ini fix effect. Nah, tadi di sini variabelnya adalah miskin, kemudian di sini adalah IPM dan gini. Tinggal kita oke-kan. Oke. Nah, ini adalah model fix ya, model fix effect. Kemudian untuk menguji antara model full melawan model fix, nah dilihat dari sini, H0-nya model full, H1-nya model fix. Karena ini signifikan, maka model fix yang terpilih ya. Kita simpan dulu model fix-nya dengan cara estimate store fix gitu. Misalnya untuk model fix, jadi ya tersimpan di sini estimate store fix. Kemudian untuk model lainnya sama saja, kita klik lagi di sini, kemudian di sini. Nah, untuk model random di sini ada dua di Stata ya, bisa menggunakan estimasi maksimum likelihood atau menggunakan general least square. Pada umumnya yang di aplikasi di software lain pakainya JLS ya, JLS. Tinggal kita oke-kan. Nah, di sini ini modelnya model random, modelnya model random. Jadi kita simpan lagi estimate store random. Oke. Kemudian kita melakukan uji antara model random dengan pool ya. Itu sintaksnya adalah xt_test0. Sini. Nah, di sini kalau dia signifikan, H0 itu model pool yang lebih baik, H1 model random yang lebih baik. Karena ini signifikan, maka model random dianggap lebih baik. Nah, yang pertama tadi di sini model fix yang dianggap lebih baik, di sini yang kedua adalah model random yang lebih baik. Maka diuji lagi antara model fix dengan model random, maka dilakukan pengujian namanya uji Hausman ya. Tinggal kita ketik saja uji Hausman, kemudian fix melawan random atau random melawan fix gitu. Nah, karena di sini dia signifikan, maka model fix lah yang terpilih. Tetapi dari model tadi itu bisa kita lihat bahwa model fix tadi itu di dalam model ini terjadi permasalahan autokorelasi. Jadi ada berbagai teknik yang bisa kita selesaikan. Jadi model fix tadi kita tambahkan misalkan lag data. Nah, di sini model fix tadi, model fix ini kita tambahkan lag data, itu adalah variabel independent atau variabel dependent yang sebelumnya, prediksi sebelumnya, sintaksnya L titik. Nah, misalkan miskin seperti ini. Nah, ini untuk mengatasi si autokorelasinya. Nah, dilihat di sini, kalau kita lihat di sini cuman satu yang signifikan gini. Nah, alternatif lain kita bisa menggunakan korelasi di antara si variabel independennya, yang dimana kita menangkap adanya autocall-nya, itu menggunakan namanya model population average atau dikenal dengan model GEE. Di sini bisa kita lihat, di sini kita bisa ngerun modelnya, kita ganti menjadi GEE, population average. Nah, ini model GE-nya terlihat semuanya signifikan gitu. Jadi kita simpan nih, bisa menjadi estimate store GEE. Oke. Nah, kemudian bisa juga kita membandingkan dengan model namanya peralihan antara model fix dengan model random. Kalau fix itu lebih kadang di istilah lain disebut juga dengan model within. Di sini bisa kita lihat satu lagi model di dalam panel ya. Di sini adalah modelnya longitudinal panel yang linear. Nah, di sini kalau fix ini disebut dengan within, jadi di antara within dengan random itu ada di tengah-tengah namanya between. Nah, model between, kalau model between seperti ini juga dia signifikan ya untuk semuanya. Jadi nanti bisa kita lihat model mana yang lebih bagus untuk menggambarkan data kita. Ini bisa kita simpan estimate store model between. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita bisa membandingkan misalkan ke 5 model tersebut. Nah, di sini kita bisa run
ya. Langsung kita buat bandingkan misalkan kelima model. Nah, tinggal kita lihat di sini nanti sintaksnya adalah estimate store. Estimate store tadi itu sudah artinya kita menyimpan, di sini kita estimate table. Jadi kita satukan tabelnya. Tadi kita kasih nama pool, kemudian fix, random, kemudian GEE, kemudian tadi kita kasih nama lagi between ya, between. Between ke 5 model itu, kemudian star artinya bintangin yang signifikan, jumlah n, r square adjusted, f dan c square-nya. Nah, kita bisa bandingkan di sini. Kita lihat. Ternyata kalau menggunakan mode random semuanya signifikan, tapi tadi dia yang terpilih dari ketiga model ini adalah fix. Kalau fix cuma satu yang signifikan. Kalau yang pool ya semuanya juga signifikan ya. R square-nya itu 58%. Nah, F-nya juga signifikan karena ini besar ya. Kemudian mode random juga semuanya signifikan, GE semua signifikan. Begitu juga dengan model between, semuanya signifikan. Jadi tinggal kita lihat nanti dari sisi adjusted R square-nya yang terbesar ataupun dilihat dari penyelesaian asumsi yang terlanggar. Misalkan saja kita karena tadi fixnya terlanggar asumsinya, kita menggunakan GE. GE yang kita gunakan berarti di sini secara simultan. Kalau GEE berarti di sini secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan. Nah, secara parsial juga berpengaruh signifikan baik Gini maupun IPM. Nah, IPM di sini dia koefisiennya negatif, artinya peningkatan IPM 1% atau satu satuan akan menurunkan kemiskinan 0,65%. Sementara Gini peningkatan 1 poin saja atau 1 poin dari ketimpangan maka akan meningkatkan kemiskinan 23,3%. Jadi ketimpangan ini sangat berdampak terhadap kemiskinan. Nah, begitu cara meran untuk regresi yang berbasis data panel dan Y-nya itu merupakan kita asumsikan berdistribusi normal. Bagaimana kalau Y-nya bukan berdistribusi normal, berasal dari keluarga eksponensial, misalkan berbentuk logit, maka kita bisa menggunakan nanti dari metodenya dulu ya. Kalau metodenya dulu dari binary baru kita pilih panel, atau dari datanya dulu, data panel, baru datanya tipenya apa, binary kah, ordinal kah, kategori kah, atau count data kah, dan lainnya. Jadi di sini kita bisa beranjak dari jenis datanya, baru jenis datanya berdasarkan waktunya, baru jenis variabel Y-nya ya, berdasarkan distribusi Y-nya, atau dari distribusi Y-nya dulu baru tipe datanya, apakah datanya nanti berbentuk cross section atau time series. Nah, begitu untuk video hari ini terkait dengan regresi pada data panel. Semoga bermanfaat. Terima kasih.